Dulu di ITCC, kakak dulu masuk ITCC tuh 2017, terus dulu tuh pas pertama apa tuh kayak dicoba-coba gitu loh, kayak misalnya oh ini Hai Provers, kembali lagi di podcast ITCC. Di sini kita akan berbagi pengalaman serta cerita-cerita menarik mengenai ITCC. Di sini saya ditemenin oleh Teriani yang merupakan alumni asisten ITCC angkatan 2015. Oke, halo Teteh. halo Riani. Tiara Teh. Tiara, Iya, oke. Teh. Mungkin Teteh bisa perkenalan singkat dulu buat teman-teman Provers. Oke. Hai Provers ITCC, perkenalkan nama kakak Riani Saputri Abadi. Kalau dulu di ITCC biasa dipanggil Teteh sih, atau Riri biasanya gitu. Jadi saya manggil Teteh aja. boleh, biar lebih akrab mungkin panggil Teteh, nggak apa-apa. Lebih enak. Oke Teteh, selama di sini kesibukannya apa sih Teh? Sekarang? Iya Teh. Oh, kalau sekarang kebetulan alhamdulillah udah kerja sih. Jadi dulu tuh lulus kuliah kan 2019 ya. Nah, terus waktu itu sempat kerja di konsultan IT. Kira-kira 3 bulanan lah dulu jadi BA, business analyst gitu. Okay. Jadi kemana-mana tuh ngikut bos gitu. Nah, kalau sekarang kakak kerja di sini. Jadi alumni asisten ITCC. Ya betul, asisten ITCC TPLN, terus kuliah di TPLN, sekarang jadi kerjanya pegawai di TPLN lagi. Keren banget. Terlalu loyal sih. Oke, berarti cinta banget sama ITPLN Teh. Bisa dibilang gitu. Oke, boleh cerita sedikit pengalamannya di ITCC nggak Teh? Oke. Dulu di ITCC, kakak dulu masuk ITCC tuh 2017, terus dulu tuh pas pertama apa tuh kayak dicoba-coba gitu loh, kayak misalnya oh ini cocoknya di posisi apa gitu kan. Jadi dulu sempat pegang kayak bagian sekretaris gitu kan. Jadi pas Dewan 1 ditanya tuh dulu sebelumnya udah punya pengalaman di bidang sekretaris belum gitu kan. Nah terus setelah itu jalan kayaknya 1 bulanan tuh langsung dipercaya buat pegang admin keuangan dulu gitu. Jadi admin keuangan itu kalau di ITCC dia ini bagian nanti terkait seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari mulai sertifikasi gitu kan ada bayar-bayar kan ya. Nah itu mulai dari situ, terus kemudian nanti kalau setelah selesai sertifikasinya ngebuat LPJ, terkait LPJ gitu. Tapi khusus LPJ keuangan gitu, kurang lebih. Mungkin tertarik jadi admin keuangan? Sedikit Teh. Sedikit. Terus kalau admin keuangan tuh ini, kadang apa tuh, kakak mungkin sharing ininya kali ya, boleh apa deh. tuh kesulitannya gitu kan kalau misalnya admin keuangan. Jadi kalau admin keuangan tuh, kalau misalkan balance-nya nih biasanya pusing tuh. Kan misalnya kan ada berapa sheet gitu kan ya, terus ada yang terkait operasional, ada yang terkait anggaran gitu kan. Terus yang bingungnya tuh kalau misalkan udah selisihnya cuman Rp5. Nah itu mesti ditelusurin satu-satu. Terus kan bingung kadang kan ya maksudnya ini nyarinya dari mana gitu kan, nggak tahu gitu kadang. Terus kalau udah mentok kayak gitu, kalau kasih biasanya kayak rehat dulu gitu kan, baru nanti kerjain ulang gitu. Terus apa mungkin kalau terkait bidang IT-nya mungkin lebih kepada ini sih, penguasaan penggunaan rumus Excel biasanya. Kalau di situ sama teliti yang utama. Berarti Tidak harus sekali. balance dan teliti ya Teh? Benar sekali. Semangat kamu jadi keuangan. Jangan -1 ya. Kemudian kenapa Teteh memilih bergabung di Lab ITCC Teh? Alasan bener atau alasan karena dulu sebetulnya kalau alasan pribadi gitu kan. Kalau alasan pribadi sih dulu sebetulnya pengen ikut Aslab itu karena kan pengen ada teman makan siang sebetulnya gitu. Sendirian ya Teh makan siang? Jadi makanya tuh dulu termotivasi banget tuh kan, pengen gabung ITCC gitu kan, terus biar kayak orang-orang gitu kan, nanti pas ke kantin tuh rame-rame gitu kan, atau makan siang gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan terkait alasan setelah masuk sininya gitu kan, terus ngelihat dari, karena kan dulu ITCC itu adalah satu-satunya lab mungkin yang emang beda banget gitu dari lab yang lain gitu kan.
Karena kan mungkin kakak sebetulnya bukan pertama kali tes ASLED dulu kayak di situ, jadi udah mungkin ketiga kalinya kali. Jadi dulu sempat di lab komputer 2 kali kan, terus setelah itu baru tuh pas terakhir, pokoknya mah terakhir kali kesempatan untuk jadi asisten, nah kakak daftar ke sini. Nah habis itu ternyata beda banget sama yang kuliah gitu kan. Di sini kita benar-benar kerja, pure kerja. Jadi apa tuh kayak kita tuh punya gambaran gitu kan. Oh iya ya gitu kan, nanti kalau dunia kerja tuh oh seperti ini gitu kan. Kita harus profesional, harus kerja sama tim gitu kan. Terus kerjaan yang satu itu selesai bergantung dengan kerjaan yang lain dulu. Jadi kita nggak bisa ngerjain ini kalau yang sebelumnya nggak selesai gitu. Berarti di ITCC itu lebih mementingkan kayak teamwork gitu ya? Iya, benar banget. Mungkin kayaknya nggak cuma ITCC, kayaknya semuanya gitu kan. Cuman kalau di sini tuh mungkin apa tuh itu sangat ditekankan banget gitu. Karena kan setiap orang punya peranan tanggung jawab masing-masing kan ya. Jadi ketika misalnya yang satunya nggak jalan, itu pasti ngehambat yang lainnya juga gitu. Oke. Kesan pertama Teteh pas masuk ITCC apa Teh? Yang kesan pertama, mungkin bisa dilihat di depan ini kali ya, di depan ITCC gitu kan. Itu kan kalau di lab lain gitu kan, kalau infocusnya itu kan langsung ke tembok ya. Jadi dulu tuh pertama kali jadi asisten itu, main ini tuh. Yang turun ke bawah gitu. Jadi itu beneran wow banget lah kesannya. Sama dulu koornya. Dulu koor waktu zaman kakak itu angkatan 14. Jadi emang mungkin tipe koornya tuh yang suka bercanda terus gitu kan ya. Jadi pas masuk sini tuh nggak berasa feel-nya, oh aku nih asisten baru gitu kan, enggak. Jadi udah friendly banget, udah enak gitu. Jadi makin nyaman gitu. Terus dia ngerasa kayak nggak salah masuk ITCC. Emang pilihan bagus lah pokoknya mah. Jadi mungkin nanti kalau misalkan buat kamu gitu kan, terutama mungkin kan asisten, pokoknya timba ilmu sebanyak-banyaknya di sini. Insya Allah nggak akan nyesel. Itu beneran kepake nanti buat kerja dan seterusnya. Gitu. Kemudian Teh, cara Teteh nyimbangin kan ITCC itu kayak dunia kerja ya Teh, sama jadwal kuliah Teh gitu Teh. Nyeimbanginnya dulu kayaknya pakai timbangan sih di kosan ada. Awalnya kemarin buruk gitu. Enggak. Jadi kalau dulu sih lebih kepada apa tuh? Jadi kalau misalkan sebetulnya kalau di ITCC itu kan sebetulnya tanggung jawab kita itu kan ke orang tua adalah kuliah kan, belajar. Jadi orang tua kan nggak nyuruh kamu jadi asisten gitu kan, nggak kan ya. Iya, benar, nah itu kan asisten pilihan kita kan ya. Jadi dari pertama jadi asisten pun ditekanin utamakan adalah kuliah. Jadi kalaupun misalkan, dan insya Allah sih segala kegiatan ITCC itu nggak akan mengganggu perkuliahan gitu. Jadi kalau kakak dulu siasatinnya gini sih, kalau misalkan apa tuh lagi kuliah, jadwalnya kuliah, masuk kuliah gitu kan nanti. Tapi kalau misalkan nanti kan biasanya tuh setelah kuliah itu kan ada jadwal, ada apa tuh, ada break gitu kan ya, mungkin kan setengah jaman gitu kan antar kuliahnya. Biasanya balik ke lab. Nah kalau misalkan emang ada kerjaan di lab, itu baru ngerjain kerjaan yang di lab gitu. Nah setelah itu baru nanti lanjut lagi kuliah seperti biasa. Nah kemudian setelah selesai perkuliahan, biasanya pulang ke lab tuh. Jadi nggak pulang ke rumah atau kosan gitu kan. Jadi pulang ke lab baru tuh kayak fokus, misalnya kalau ada tugas yang bisa dikerjain tugas kuliah dulu gitu kan. Tapi kalau nggak ada, misalnya di sini sharing session lah, atau misalkan ngerjain kerjaan yang di lab lah. Nah kayak gitu sih. Jadi lebih kepada apa tuh, pokoknya manfaatin waktu yang emang bukan buat kuliah, itu buat kerjain kerjaan di lab gitu. Bagus banget. Kemudian Teh, manfaat yang udah Teteh dapet nih dari lab ITCC selama jadi asisten. Manfaat banyak banget ya itu. Ya kayaknya kalau dirinci kayaknya nggak selesai sih sehari. Jadi yang pertama mungkin kalau dari kakak sendiri lebih kepada manajemen waktu. Karena beneran dahsyatnya kegiatan ITCC, kalau misalkan kalau lagi pas rame-ramenya kegiatan gitu kan di sini, itu kayak misalnya ibaratnya kayak waktu istirahat aja tuh nggak ada gitu. Karena kan ketika pulang kuliah ke sini kan, pulang dari sini masih ada kerjaan ngerjain itu sampai malam. Jadi yang pertama terkait manajemen waktu gitu kan, jadi kita kayak lebih apa tuh udah terbiasa lah gitu kan. Jadi ketika kakak lulus tuh kayak pas masuk dunia kerja, oh dulu juga pas kuliah lebih parah daripada ini kerjanya gitu kan. Kalau kerja kan cuma dari jam 8 sampai jam 4 doang kan gitu kan.
kalaupun mau lembur ya nggak akan sampai tengah malam gitu kan ya. Nah terus kemudian yang kedua itu ini lebih relasi di sini. Benar sekali. Jadi mungkin kalau aslab biasa terkait perkuliahan mungkin kan hanya terbatas dengan dosen mata kuliah aja ya. Ya benar. Nah tapi kalau misalkan di ITCC kan kita melakukan kegiatannya nggak cuma terkait dengan dosen atau mahasiswa doang kan, tapi ke waktu zaman kakak kebetulan dulu dipercaya buat kayak ada assessment buat pegawai gitu kan. Nah itu jadi kita pengetahuannya lebih luas, relasinya lebih luas gitu kan. Nah terus kemudian terkait ini kali ya, kita ada uang tambahan kali. Jadi mungkin kalau kita kalau kan nggak jadi asisten mah kan kita kayak ngandelin dari orang tua doang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pas kita jadi asisten, kita kayak bahkan kalau zaman alhamdulillah sih pas kakak dulu itu, jadi kakak sempat ini kayak misalnya bisa ngasih ke orang tua gitu yang sedikit-sedikit gitu dari hasil jadi asisten di sini gitu. Itu sih kurang lebih. Mungkin dari Tiara bergabung di sini udah berapa lama? Baru sebulan teh. Baru sebulan. Nah itu gimana rasanya tuh sebulan? Enak sih teh. Enak? Iya, teman-temannya kayak saling nge-backup gitu kalau ada tugas. Betul. Oh iya, sama kakak juga. Nih, salah satu manfaatnya ITCC kali nyambung kali ya. Iya. Jadi kakak dulu juga gitu kayak misalnya ngerasain banget tuh kan. Kalau ini kan kakak kebetulan sekarang bertanggung jawabnya sebagai laboran lab gitu kan, di lab fakultas gitu kan yang perkuliahan selain ITCC ya. Jadi kalau di lab lain tuh ketika misalnya satu orang nggak masuk atau izin sakit itu nggak ada backup. Jadi kakak tuh kayak misalnya perlu data gitu kan, itu harus nunggu orangnya sembuh. Gitu. Tapi kalau di sini tuh yang kakak rasain gitu kan, karena kebetulan kakak alumni sini juga karena dulu kan. Jadi kayak misalnya kalau misalnya emang kita nggak bisa gitu kan, kita bisa minta tolong. Terus emang di sini itu semuanya itu wajib bisa segala hal. Dan kalau misalkan ada nanya, misalnya kan lagi kegiatan sertifikasi kan ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak, misalnya Bapak nanya nih, misalnya meskipun bukan tanggung jawab kamu harus tahu jawaban gitu. Makanya kalau zaman kakak dulu namanya ada Bukomti, buku komunikasi ITCC. Dulu tuh. Jadi ketika misalnya kita ngerjain apa gitu kan, seharian itu apa, terus kita ngisi data tiap hari di situ di Excel gitu kan. Jadi semua orang itu wajib baca itu. Jadi ketika misalnya nanti Bapak misalnya nanya, oh iya kegiatan ini sampai mana gitu kan, sisa vouchernya berapa gitu kan, itu kita harus dijawab gitu. Nah semuanya informasinya ada di situ. Jadi itu jadi kayak buku jimat kali ya, atau Paririmbon kali. Kamus-kamusnya ITCC kali ya, kegiatan ITCC. Oke. Teteh kan angkatan alumni 2015 ya teh? Kalau alumni mah 15, cuman kalau masuk ITCC 17. Oh 17. Di sini dulu kakak berapa tahun? Kalau yang resminya ya, asisten dulu kakak 2 tahun sampai lulus, tapi setelah itu sempat jadi laboran dulu juga 1 semester. Jadi sebelum laboran fakultas kakak kerja dulu di sini sebagai laboran ITCC. Keren banget. Jadi kayak ininya dulu bukan tutorial, bukan magang, apa namanya, percobaan. Dari 2017 teteh masuk ya sama yang sekarang, menurut teteh nih teh, yang berubah apa teteh? Berubah orang kali ya. Pasti teteh. Orangnya kali ya. Yang pertama sih kalau kakak lihat ini sih dari inovasinya. Inovasi dari konten-kontennya gitu kan ya. Soalnya pas zaman kakak dulu tuh kayak misalnya masih kayak terbatas gitu loh. Kayak misalnya nih, kayak ngadain gini nih dulu nggak ada. Sedih kan ya? Iya. Jadi dulu tuh nggak bisa kita podcast, itu nggak ada. Yang pertama dulu itu kendalanya karena mungkin terkait HR kali ya. SDM-nya kurang. Karena dulu waktu zaman kakak kebetulan pas kakak masuk itu cuma 6 orang. Angkatan 15 sama 16 aja. Kebetulan angkatan 14-nya dulu tuh langsung sibuk buat persiapan ini tes PLN sama mereka skripsi. Jadi kita berbeda lepas tuh kan. Nah, terus kemudian yang kedua sekarang itu orang-orang lebih banyak. Jadi kita masuk sini seru banget gitu kan. Kalau dulu kan kita kayak masuk gitu kan, kamu lagi gitu kan. Kalau sekarang gitu seru banget. Gitu sih. Sama ini kali ya, logo. Logo ITCC yang dulu sama yang sekarang kayaknya lebih cantik gimana gitu. Dulu kan berwarna banget gitu kan ya, warna-warni gitu kan. Kalau sekarang kayaknya
lebih ngikutin warna ini kali ya, warna induk ITPLN. institusi Yes, ya, iya. betul. Mungkin ada yang ingin Teteh sampaikan ke teman-teman Provers? Ke teman Provers, got competence, prove it. Kan Teh? Itu masih melekat soalnya. Oh, iya. Karena setiap presentasi gitu kan selalu ada tuh pasti. Jadi dulu tuh pas zaman kakak tuh kalau misalnya kita training gitu kan, itu kan selalu ada perkenalan sisi dulu kan ya. Terus itu pasti ada slogannya terakhir tuh pasti harus ada itu kayak gitu. Sama ini sih, kalau untuk Provers ITCC, mungkin untuk asistennya dulu kali ya. Iya, boleh Teh. Untuk asistennya mungkin tetap semangat. Terus kalau misalkan emang ada perlu sharing dengan alumni gitu kan, atau misalkan emang perlu wejangan gitu, karena mungkin kayak gini mungkin jadi salah satu wadah untuk mungkin sedikit banyak ada ilmu yang bisa diambil kali gitu ya. Nah mungkin kalau untuk calon-calon asisten kali ya, untuk calon-calon asisten jangan menganggap oh ITCC mah berbeda. Dulu tuh sempat ada tuh yang bilang katanya calon asisten tuh bilang katanya iya ITCC nya misterius katanya gitu kan, ruangannya ketutup terus gelap katanya gitu. Padahal kan nggak tahu kalau di dalam gimana. Jadi kalau di ITCC tuh banyak banget ilmu yang bisa diambil dan manfaatnya juga, dan itu langsung kayak kita tuh magang duluan sebelum magang gitu, kayak PKL duluan sebelum PKL gitu kan. Jadi ketika kerja tuh kayak bener-bener udah paham banget dunia kerja tuh seperti apa gitu kan. Cara ngadapin atasan gimana, cara misalnya kita kerja sama tim itu gimana gitu kan. Terus misalnya cara berkomunikasi dengan atasan, dengan yang junior gitu kan, dengan yang sebaya gitu seperti apa gitu sih. Oke, semuanya tetap semangat. Oke Teteh, mungkin makasih banyak buat Sama-sama. waktu yang udah disampaikan. Terus ilmu-ilmunya juga banyak, pengalamannya, manfaat-manfaat yang udah didapat Teteh selama di ITCC. Sama-sama, mungkin semoga sih ya ada misalnya dari sharing kita hari ini mungkin ada sedikit banyaknya ilmu yang bisa diambil. Maaf ya kalau misalkan ada salah-salah Nggak kata apa-apa, Teteh. atau misalkan Makasih banyak. ada hal-hal yang kurang mengenakan. Gitu. Semangat ya Iya, siap Teh. untuk 2 tahunnya. Oke, mungkin saya ucapin lagi makasih buat Teteh. Sama-sama. Makasih juga buat tim Provers, semangat terus. Sekian podcast pada hari ini. Semangat buat teman-teman Provers. Oke Teh, mungkin kita bisa slogan dulu Teh. Boleh. ITCC, got competence, prove it. Untuk teman-teman, biar nggak ketinggalan informasi terbaru mengenai ITCC, mungkin bisa kunjungin dan follow IG ITCC, yaitu itcc.itpln, dan jangan lupa kunjungi websitenya juga itcc.itpln.ac.id. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next podcast.